Kalau kita cinta Allah, tadi kan dikatakan di dalam ayat, alladzina yu'minuna bi ayatina. Kembalikan ke ayat. Allah tadi katakan alladzina yu'minuna bi ayatina. Mereka orang yang bertakwa, mereka orang yang cinta sama Allah, apapun keputusan Allah, mereka beriman. Apapun keputusan Allah, mereka terima. Tidak ada syakwa, tidak ada gerutuan. Orang-orang yang masih menggerutu dan tidak ridho dengan apa yang diturunkan oleh Allah, fahuwa kadzdzab. Maka Imam Ghazali mengatakan dia pembohong. Sampai begini, satu hadis qudsi mengatakan, man lam yarda. Ini aja, enggak apa-apa. Suaranya berisik. Enggak apa-apa, kita mandi keringat. Sauna jangan. Loh? Suaranya enggak keras. Kan enak kuping. Dengan dengar suara saya yang bindeng pilak daripada kipas angin. Apa tadi? Orang yang mengaku cinta kepada Allah. Nah, setelahnya. Masalah ridho tadi, masalah ridho. Alladzina yu'minuna bi ayatina, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada Allah turun. Di dalam satu hadis qudsi, Allah katakan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Diusir kita sama Allah. Haknya Allah. Allah katakan yang tidak terima dengan keputusanku, yang tidak terima dengan bala yang aku berikan, tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, cari bumi yang lain. Diusir sama Allah. Cari bumi selain penciptaan Allah. Ada nggak? Cari di petunjuk yang ada kita hidup di dunia ini bukan ciptaan Allah jadi. Sampai kata Allah, kalau tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dengan bala yang aku turunkan, cari Tuhan lain, cari negeri yang lain, cari bumi yang lain. Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada atau tidak Tuhan selain Allah? Tidak. Oleh karena itu, kaum muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi dikatakan tadharu sab'atu asya, kembali ke awal tadi, timbullah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul 7 perkara. Yang pertama tadi sudah kita bahas, lisanuhu, lisannya dia jaga. Yang kedua, qalbuhu, hatinya dia jaga. Allah pernah mewahyukan kepada Nabiullah Isa. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabiullah Isa? Ya Isa, laulaqiyani jami'u khalqi bimithqali habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalil. Berkata Allah kepada Nabi Allah Isa, Allah katakan, ya Isa, apabila nanti miliaran manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman, kita tidak tahu kapan, tahun berapa, apa 2000 miliar nanti, pokoknya berkumpul miliaran manusia nanti. Di hati mereka semuanya, kata Allah, apabila mereka berkumpul dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman kiamat, di hati mereka ada titik sombong. Ini putih. Ini putih. Kalau kita titikkan pulpen, kira-kira kelihatan atau tidak? Kelihatan. Enggak dong. Pulpennya putih. Sedikit. Kalau pulpennya segede jempol ya kelihatan. Pulpen yang titik yang makanya paling halus. Kelihatan. Enggak dong, masa kelihatan? Ini pakai mikroskop. Kelihatan. Ini jangan nyalain guru dong. Kelihatan. Ya taruhlah kelihatan. Itu setitik. Itu kira-kira titiknya besar atau kecil? Kecil. Kata Allah, ketika nanti di akhir zaman atau nanti setelah kiamat, setelah dunia dihancurkan, berkumpul semua di padang mahsyar, semua berkumpul. Nabi-nabi semuanya berkumpul.
Kata Allah, kalau semua di antara mereka, semuanya yang berkumpul, ada satu titik kesombongan, cuma satu titik. Ingatkan. Cuma satu titik saja. Kata Allah, aku tidak butuh semuanya. La adkhaltuhumun nar, semuanya aku bakar di neraka. Semuanya. Wa in kunta anta, Nabi Isa diancam sama Allah. Wa in kunta anta ya Isa, sekalipun engkau wahai Isa. Wa Ibrahim khalili, sekalipun Ibrahim Nabi, seorang kekasih Allah. Ada titik kesombongan, semuanya aku bakar di neraka, kata Allah. Apalagi kita, udah sholat yang gak khusyuk, sedekahnya apalagi. Nanti kan ada sedekah nih. Apa itu? Ya, entah kalau jalan-jalan beli ini, beli itu ratusan dolar Hong Kong. Tapi buat majelis taklim ya $1. Nah itu nggak bagus. Itu $1 itu kalau bisa jadi amal firo $1, itu bisa menjadi beratnya tambahan pahala dari Allah. Lihat. Apalagi banyak maksudnya. Kalau $1 amal firo cukup $1. Jadi kata Nabi Allah Isa alaihissalam, seandainya kata semuanya ada titik kesombongan di hati mereka, la adkhaltuhumun nar, semuanya akan aku bakar di neraka, kata Allah. Tidak peduli. Itu yang kedua, galbu, kita jaga kita punya hati. Kemudian yang ketiga, nadharuhu. Nah ini susah diomong. Tapi jangan kita nikmatin. Sekali rezeki, kedua dosa. Sekali, astagfirullah, nikmat sudah cukup. Kedua, kurang. Itu bahaya. Nadhar, penglihatan. Yang ketiga adalah dia mampu menjaga penglihatan. Penglihatan di sini bukan hanya melihat perempuan saja. Melihat condong kepada dunia, melihat mobil dengan nikmat. Melihat pakaian-pakaian mewah dengan nikmat. Melihat sesuatu yang haram. Misalnya minum-minuman keras, tapi dia memandangnya dengan pandangan yang nikmat. Jadi pandangannya itu pandangan maksiat. Pandangan itu pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi dia harus pandai menjaga matanya. Hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi katakan, man mala'a ainahu fil haram, mala'a Allahu yaumal qiyamah ainahu 'alan nar. Nabi katakan, orang yang biasa memakai matanya dengan pandangan yang haram, dengan pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat Allah akan isi pandangannya, matanya dengan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nadharuhu dia jaga. Kemudian dia jaga batnuhu, dia jaga perutnya. Tidak memasukkan sesuatu yang haram. Tidak memakan sesuatu yang haram. Tidak memberi nafkah anaknya yang haram. Tidak memberi keluarganya dengan sesuatu yang haram. Sedikit halal dari Allah lebih barokah, lebih nikmat daripada banyak tapi diharamkan oleh Allah. Hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, waqa'at luqmah minal haram fi batni bani Adam. Ketika masuk satu luqmah, lihat. Ketika masuk satu suapan ke dalam mulut manusia, satu lukmah, satu suapan itu satu lukmah. Tapi ini yang haram. Mendapatkan sesuatu yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Madamat tilkal lukma fi batnihi la'anahul malaika fil ardi was sama." Selama itu makanan masuk ke dalam perutnya satu lukmah, selama masih ada yang haram itu, Allah beserta malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknat orang tersebut. Fa'idha mata, dan ketika orang itu mati, masih ada yang haram tadi, belum hilang, belum taubat, fa ma'wahu jahannam, dengan sebab satu lukmah tadi tempatnya neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Satu lukmah, satu suapan. Kita tidak taubat kepada Allah, tidak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan kita masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dia pandai menjaga tangannya.
tidak menerima yang haram, dan tidak memberikan yang haram. Dia jaga tangannya. Kemudian yang keenam, dia jaga kakinya. Tidak melangkahkan sesuatu langkah yang haram. Tidak melangkahkan kakinya di tempat-tempat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ke tempat majlis taklim, dia pakai kakinya ke masjid, dia pakai kakinya untuk kerja, dia pakai kaki untuk mencari nafkah yang halal. Tidak dilangkahkan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga dia punya kaki. Yang ketujuh, wa ta'atuhu, yang ketujuh, dia jaga ketaatannya kepada Allah. Ini hadir. Hadirkan hati kita semua. Yang ketujuh, kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Semuanya mencakup, lisan mencakup, perutnya mencakup, tangannya mencakup. Kita jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika kita taat, maka menghasilkan takwa. Ketika kita takwa, menghasilkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasilkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Kaum muslimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah 7 hal yang perlu dicatat, yang perlu dihafalkan. Bukan hanya dicatat dan dihafalkan, tapi diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga perut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan kita semuanya. Kita minta kepada Allah, tundukkan kepala semuanya. Kita ikhtiar kita mengakui dosa kita kepada Allah. Sebaik-baik umat, sebaik-baik hamba, dia mengakui dosa yang paling banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam yang belum benar-benar patuh kepada Allah, belum betul sayang kepada Allah, belum betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melengkapi majlis yang mulia ini, setelah kita berselawat dan ayat, kita tambahkan zikir kepada Allah. Ikuti saya dengan hati yang paling dalam, yang khusyuk kepada Allah. Sebutkan nama yang mulia. Perlu diketahui, lafaz yang paling mulia adalah kalimat Allah. Lafaz yang paling mulia adalah kalimat Allah. Ketika majlis tersebut disebutkan nama-nama yang mulia, khususnya nama Allah yang maha indah, yang maha agung. Ketika majlis tersebut seorang hamba meneriakkan nama-nama Allah yang sangat mulia, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan dosa, ayuhal ibad. Hadirkan semua yang dosa yang pernah kita lakukan, baik kecil atau besar. Minta kepada Allah dengan suara yang paling dalam dari sanubari kita, dari hati kita yang paling dalam, untuk menyebutkan kalimat yang indah ini. Dan ikuti saya satu persatu dan keluarkan nafas dan keluarkan suaranya. Sebutkan bersama, Ya Allah. Semuanya. Ya Allah. Hadirkan hatinya, ya Allah. Hadirkan hatinya kepada Allah. Allah, Allah. Banyak kekurangan kita kepada Allah. Solat kita kurang, puasa kita kurang, khusyuk kita kurang. Kalau Allah timbang dan semua kita timbang, maka dosa kita lebih berat daripada pahala, maka tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut